Hai Anisis, hari ini kita bakal ngobrol seru sama salah satu dokter yang sempat viral karena APD-nya. Kemarin tuh ada APD Power Rangers ya dok ya. Hari ini kita sama Dokda. Halo, assalamualaikum Anisis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok? Kemarin katanya habis vaksin. Alhamdulillah, baik-baik saja. PAPI Safira, betul saya sudah dapat vaksin dosis pertama. Alhamdulillah tidak ada efek samping yang saya rasakan, semuanya normal aja, Saf. Alhamdulillah. Nah, pas banget nih dok, kita bakalan bahas salah satu yang sempat jadi perbincangan banyak ya di sosial media di awal tahun ini. Kita kayak hampir setahun ini ya hidup berdampingan sama COVID ya dok. Betul, memang pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Iya, satu tahun lebih. Jadi kita kenapa vaksin karena emang dari awal COVID ini banyak penelitian gitu ya dok, mulai dari gimana cara mencegahnya sampai akhirnya ada vaksin ini. Betul salah sekali. Satu Ikhtiar, iya, betul, dari ikhtiar semua negara di dunia untuk mengakhiri pandemi ini. Salah satunya ya vaksinasi itu. Nah kemarin tuh kan sempat denger ya dok ya, banyak hoax gitu. Nah ini ngobrol santai aja ya. Banyak hoax itu kayak katanya tuh wes divaksin itu kayak bisa mandul atau bahkan bisa tertular lagi. Nah ini testimoninya dokter Danda tadi sempat disebutkan di awal juga. Tapi gimana sih dok rasanya pasca disuntik kah, meriang kah, atau emang sampai sekarang katanya kan harus 2 kali ya dok ya? Iya betul. Nah disuntikan pertama ini itu gimana rasanya dan udah berapa hari, ada efek sampingnya atau enggak? Betul, saya disuntik untuk dosis pertama tanggal 6 Februari 2021. Yang saya rasakan tidak ada sih sebenarnya, Saf. Jadi normal-normal saja. Banyak yang mengatakan sebenarnya muncul efek samping berupa ngantuk, berupa meningkatkan nafsu makan gitu. Tapi semuanya nggak saya rasakan. Alhamdulillah ini normal-normal saja. Iya. Kalau hoax-hoax yang beredar, misalkan vaksin bisa memperpanjang kemudian memicu kemandulan atau gimana, ya insya Allah dengan lolosnya vaksin yang kita pakai ini Sinovac dari BPOM menunjukkan bahwa vaksin ini aman. Iya. Jadi emang sudah teruji gitu ya dok, udah lolos BPOM dan MUI ya Mas? Betul, kehalalannya sudah dikeluarkan oleh MUI, jadi vaksin ini halal, suci dan bersih gitu kalau nggak salah. Terus untuk tingkat keamanannya BPOM sudah mengeluarkan untuk sertifikat BPOM itu mengeluarkan BPOM-nya itu mengeluarkan untuk emergency use, jadi penggunaan darurat gitu. Jadi insya Allah aman ya tes. Aman. Dokter Dani aman, jadi nggak ada efek samping apa-apa. Nggak ada efek samping. Nggak usah takut. Nah, kenapa harus 2 kali dok? Nah katanya tanggal 13 lagi ya dok. Betul. Kemarin vaksin pertama, tanggal 13 vaksin kedua. Kenapa kok harus 2 kali? Gini ceritanya. Jadi berdasarkan dari penelitian, mayoritas vaksin ada 6 merek ya, 6 merek vaksin yang sudah lolos uji coba fase 3 dan sudah digunakan secara darurat di berbagai negara. Salah satunya Sinovac. Nah, Sinovac ini menurut penelitian memang menggunakan 2 dosis gitu untuk meningkatkan tingkat kekebalan dari kita yang dilakukan vaksinasi gitu. Jadi untuk optimum kita harus menerima 2 dosis. Gitu. 2 kali penyuntikan. Caranya berarti berapa lama itu dok? Kalau kemarin yang dikeluarkan BPOM yang terbaru 14 sampai 28 hari. Jadi untuk saat ini memang penerima pertamanya nakes ya dok? Atau betul. Kesehatan? Betul. Nah, kita maksudnya orang umum aja kayak harus sadar ya, nakes itu garda utama gitu. Akhirnya menjadi sasaran pertama untuk penerima vaksin. Betul. Jadi ya prioritas pertama memang untuk kawan-kawan tenaga kesehatan di Indonesia dijadwalkan mulai dari kemarin Pak Jokowi dilakukan vaksinasi sampai bulan April insya Allah dilakukannya. Oke, nah setelah nakes dulu nih dok, selanjutnya kloter kedua nih siapa yang menjadi prioritas selanjutnya untuk divaksin? Untuk kloter berikutnya di trimester kedua tahun 2021
ada beberapa kawan-kawan dari TNI, Polri, pemerintahan gitu. Terus semua yang terlibat dan pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak gitu. Itu yang jadi prioritas kedua setelah nakes. Ya, tenaga kesehatan. Nah, kayak saya nih Dok, kayak maksudnya bukan siapa-siapa gitu. Kapan bisa dapat vaksin gitu Dok? Masyarakat umum insya Allah trimester ketiga mungkin ya. Tapi masih dapat ya Dok ya? Iya, karena harusnya memang ada minimum dari populasi supaya herd immunity itu terbentuk. Jadi sebanyak mungkin dan sesegera mungkin itu yang jadi prioritas dari Kemenkes. Oke, jadi pasti orang umum kita pasti dapat ya? Pasti dapat, iya. Pasti nanti akan divaksin. Pasti dapat insya Allah. Oke, nah gimana sih Dok caranya dapat? Kemarin tuh mungkin ada cerita gimana mungkin pusingnya atau malah mudah banget nih dapat vaksinnya, itu gimana Dok? Kalau saya sebagai tenaga kesehatan yang berpraktik di klinik swasta, memang beberapa ada yang tingkat kesulitannya dibanding dengan kawan-kawan yang bekerja di instansi pemerintahan, yang pelayanan kesehatan di pemerintahan atau pelayanan kesehatan yang sudah besar, misalnya rumah sakit yang besar gitu. Karena saya dari klinik swasta, memang ada tahapan yang harus dilalui gitu ya. Betul, kita ada mendaftar di aplikasi Peduli Lindungi via SMS, via email, terus ada via WhatsApp, baru disarankan ke Dinkes. Itu di Dinkes itu kita mendapatkan username dan password untuk mengakses SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Nah, di situ baru nama kita di-input untuk sebagai tenaga kesehatan penerima vaksinasi. Oke, jadi mungkin itu informasi juga buat teman-teman yang punya klinik atau memang bekerja di klinik swasta gitu. Ya, atau praktek pribadi juga. Atau praktek pribadi bisa ikut sarannya dokter Dani tadi, jadi mungkin langsung bisa daftar ke Dinkes ya Dok ya. Dinkes, nanti bakalan dikasih username dan password untuk input data. Nanti selanjutnya akan dihubungi sama Dinkesnya lagi gitu ya Dok ya. Iya. Kayak gitu. Terus nih Dok, banyak yang ngira nih kayaknya vaksin itu sama nggak sih sama obat Dok? Sebenarnya cara kerja vaksin tuh kayak gimana? Betul, jadi vaksin ini beda dengan obat. Bedanya kalau obat diberikan kepada orang yang sakit, kalau vaksin ini mencegah orangnya sakit. Jadi orang sehat dicegah agar tidak sakit dengan cara memicu antibodi kita, sistem kekebalan tubuh kita supaya mengenali virus yang akan masuk itu. Nah, jadi intinya gini, kalau misalkan di dalam perang gitu ya, kan ada beberapa senjata. Tubuh kita itu kalau misalkan tidak mengenal tentara lawan, itu lebih sering melempar granat. Jadi meledak banyak gitu, akhirnya beberapa ada yang merugikan tubuh kita sendiri. Kalau salah satu yang paling terkenal itu badai sitokin. Nah, badai sitokin itu merupakan respon tubuh mengeluarkan mediator inflamasi untuk melawan virus. Tetapi salah satu efeknya malah merugikan tubuh. Karena yaitu tadi pakai granat untuk melawan lawan. Sedangkan kalau misalkan kita dilakukan vaksinasi, itu kita melatih sniper gitu, penembak jitu. Gitu ya? Iya, penembak jitu yang jelas sudah mengenali lawan, ditembak gitu. Dosis kedua kita melatih sekelompok atau segrup sniper gitu, lebih efektif lagi. Makanya daripada menggunakan granat, kita fokuskan untuk menggunakan sniper, dilipat gandakan jumlahnya dengan dosis kedua. Jadi jaga-jaga apabila tubuh dimasuki virus, tubuh kita sudah memiliki sniper-sniper yang siap untuk menembak virus-virus tersebut gitu. Nah, tapi tetap penjamin kita masih bisa ketularan nggak sih Dok? Iya betul, jadi vaksin ini masih ada celahnya. Masih ada celahnya. Makanya tetap jalankan protokol kesehatan 5M tadi. Satu, memakai masker. Kedua, mencuci tangan.
3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas masyarakat. Tuh, jadi 5M ya guys. Jadi NDC harus menerapkan 5M walaupun sudah divaksin. Betul. Iya. Tuh, nah, Dok melihat sekarang kondisi COVID yang masih terus berkembang ya Dok, walaupun ya salah satu ikhtiarnya adalah kita melakukan vaksinasi. Jadi nggak usah takut ya Dok. Nggak usah takut. Aman karena sudah di BPOM dan juga MUI. Betul, kita lakukan vaksinasi sesegera mungkin ketika kita mendapatkan kesempatan itu. Nggak usah ditunda, apabila kita lolos screening awal, terus termasuk dari penerima vaksinasi, lakukan segera vaksinasi. Oke, nah sekarang pesan dan kesannya, mungkin pesan buat NDC semua yang ada di rumah juga tentang COVID ini, gimana caranya kita menghadapinya, mungkin kan permainan mental juga ya Dok, ya, ekonomi, sosial, semuanya kayak gitu. Pesan ke saya mungkin untuk NDC semua gitu. Untuk NDC semua di tahun 2021 ini ya kita harus tetap semangat untuk bertahan gitu. Yang penting bertahan terlebih dahulu dengan menerapkan protokol 5M tadi. Kemudian jangan takut dilakukan vaksinasi segera mungkin apabila mendapatkan kesempatan vaksinasi gitu. Oke, thank you banget ya Terima kasih banyak Safira. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk NDC semuanya. Semoga sehat-sehat selalu juga. Terima kasih kesempatannya. Oke, sampai jumpa NDC semuanya. Jangan lupa follow Instagram kita di @ndcdentist dan juga follow subscribe YouTube kita di NDC Aesthetic Dental Clinic. Sampai jumpa.